Selamat datang di channel Rame Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Accepted. Film yang bergenre komedi tahun 2006 disutradarai oleh Steve Pink dan ditulis oleh Adam Cooper, Bill Koles, dan Mark Perez. Dibintangi oleh Justin Long, Jonah Hill, dan Blake Lively. Sebelum kalian menonton alur cerita film ini, kami peringatkan bahwa konten ini full spoiler. Jadi untuk yang belum menonton film ini, kami sarankan agar menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali dengan Bartleby Gaines atau biasa disebut B, Hans, dan Glenn sedang melakukan pemotretan untuk membuat KTP palsu di sekolahnya. Kemudian datanglah Shredder yang komplain dengan kegiatan tersebut dan dia memberitahukan bahwa wakil kepala sekolah Matthews sedang menuju ke sini. Datanglah wakil kepala sekolah tersebut ke ruangan dan heran melihat B dan teman-temannya sedang melakukan latihan paduan suara. Wakil kepala sekolah menanyakan apa yang mereka lakukan di sini. B menjawab bahwa mereka sedang latihan klub paduan suara. Tetapi wakil kepala sekolah mengatakan bahwa sekolah kita tidak memiliki klub paduan suara. B pun memberikan alasan yang membuat kesal wakil kepala sekolah hingga dia sangat bersyukur bahwa angkatan B dan kawan-kawan akan segera lulus SMA. Shredder berbicara kepada B bahwa dia ingin kuliah di universitas ternama, yaitu Harmon. B lalu menenangkannya dan mengatakan bahwa kita semua akan pergi kuliah. Kemudian teman mereka yang bernama Monica menghampiri. Monica minta tolong B melakukan sesuatu untuknya karena dia akan mengadakan pesta di rumahnya. B yang diam-diam menyukai Monica bersedia melakukan apapun untuknya. Akan tetapi Monica hanya minta tolong B untuk memotongkan rumput rumahnya yang kebetulan mereka saling bertetangga dengan B. B bersedia melakukannya walaupun tidak senang. Dan kemudian Monica dijemput oleh pacarnya Hoyt Ambors. Setelah tiba di rumah, B kemudian membaca surat yang datang dari universitas yang dia sudah mendaftar. Akan tetapi isi surat dari universitas tersebut tidak bisa menerima B. B yang kesal kemudian bercerita ke adik perempuannya yang bernama Lizzie bahwa dia tidak percaya kalau tidak diterima di universitas tersebut. Karena itu harapan terakhirnya. Lizzie berkata bahwa ayah dan ibu akan membunuhnya kalau mereka tahu B tidak kuliah dan tidak diterima di universitas manapun. B pun menjawab bahwa dia bisa mengatasi kedua orang tuanya. Di meja makan, orang tua B berkata bahwa mereka tidak mengerti dengan rencana B. Lalu B menjelaskan serta memberi catatan kalau biaya kuliah itu sangat mahal. Dalam 4 tahun orang yang pergi kuliah bisa menghabiskan $80.000 dan orang yang tidak punya pendidikan dalam 4 tahun bisa menghasilkan $80.000 juga. Ayahnya berkata, "Apa intinya kau tidak akan kuliah?" Ibunya berkata, "Apakah B sedang mabuk?" Ayahnya lalu dengan lantang berkata kalau kau harus pergi kuliah. Lalu B dengan spontan berkata kalau dia tidak diterima di universitas manapun. B yang melihat kedua orang tuanya sedih mengatakan kalau orang-orang yang sukses tidak perlu kuliah seperti Albert Einstein, Bono, dan lain-lain. Akan tetapi ayahnya berkata B harus kuliah apapun yang terjadi. Berpindah ke pesta perayaan murid-murid yang sudah lulus SMA yang dihadiri juga oleh orang tuanya mereka masing-masing. B pun menghampiri temannya yang sedang murung, Hans. Hans berkata bahwa dia tidak mendapatkan beasiswa dari football untuk pergi kuliah karena keadaan lututnya yang sedang cedera. B berkata kalau kita berdua sama. Dan mereka menyapa Rory temannya. Rory tanpa basa-basi bahwa dia tidak diterima di universitas yang dia inginkan karena kalah dengan anak orang kaya dan koneksi orang tua mereka, sambil marah dan pergi. Kemudian B berkumpul dengan Shredder dan ayahnya dan juga kedua orang tua B. Ayah Shredder memberitahukan anaknya yang masuk ke universitas favorit. Kemudian bertanya kepada B tentang di universitas mana B kuliah. B yang terpatah-patah bingung berkata apa. Kemudian ayahnya berkata kepada mereka kalau B mengacaukan semuanya. Dia tidak akan pergi kuliah dan dia menyia-nyiakan hidupnya. Di kamarnya, B merenung dan sambil melihat surat-surat universitas yang menolaknya. Lalu dia melihat KTP palsu yang dibuatnya.
dan muncullah ide untuk mengedit dan membuat surat dari universitas buatannya sendiri. Di kemudian hari dia meminta tolong kepada Shredder untuk membuatkan website universitasnya itu yang bernama South Harmon Institute of Technology atau disingkat SHIT. Lalu Hans meminta B untuk membuatkannya satu surat untuk dirinya. Shredder pun berkata, kalian sedang melakukan tindakan kriminal, membuat universitas palsu. Tapi B memohon kepada Shredder agar menyelesaikan website tersebut. Dan Shredder pun tidak kuasa melihat temannya kemudian menyelesaikannya. Berpindah ke rumah B. Ayah B menerima surat dari universitas palsu tersebut dan memberikannya kepada B yang pura-pura tidak tahu. Orang tua B pun penasaran ingin tahu apa isi surat tersebut. B memberitahu kalau dia diterima di universitas tersebut. Orang tuanya pun bahagia mendengarnya. Akan tetapi Lizzie adiknya sedikit curiga dengan itu. Di kemudian hari, B yang sedang memotong rumput melihat Monica pergi dengan mobil bersama teman-temannya dan B hanya bisa melihat mereka. Kemudian ayahnya menghampiri dan memberikan cek $10.000 untuk pembiayaan satu semester di universitasnya. Lalu ayahnya berkata kalau dia tidak sabar ingin mengantarkan ke universitasnya. B dan teman-temannya berkumpul dan mengatakan kalau kita harus menyewa tempat di dekat Universitas Harmon yang favorit untuk dijadikan universitas agar tidak mencurigakan. Dan kebetulan di sana juga ada Glenn yang sedang bekerja karena sama tidak diterima di kampus manapun. Sedang kebingungan mencari gedung untuk dijadikan universitas palsu tersebut. Tanpa mereka sadari ada Rory yang mengatakan bahwa dia tahu tempat yang sedang mereka cari. Sampailah mereka ke tempat tersebut yang merupakan gedung bekas rumah sakit jiwa. Mereka pun mulai membersihkan dan mempersiapkan gedung tersebut untuk dijadikan universitas palsu. Lalu mereka melihat Glenn yang berjalan sambil membawa barang-barangnya dan mereka bertanya apa yang sedang dia lakukan. Glenn menjawab bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. Rory yang tidak tega melihat Glenn memohon B untuk mengajaknya dan dia pun bergabung. Berpindah ke Universitas Harmon yang favorit dan terbaik. Shredder diantar ayahnya yang akan memulai berkuliah di sana. Lalu kita diperlihatkan Richard Van Horn, dekan Universitas Harmon yang sedang berbicara dengan Hoyt Ambors yang merupakan ketua komite komunitas mahasiswa. Mereka berdua sedang berbicara tentang Universitas Harmon yang semakin diminati dan membutuhkan perluasan wilayah baru untuk membangun taman dan gerbang Van Horn. Van Horn pun memerintahkan Hoyt untuk mengamankan wilayah di sekitar kampus mereka untuk perluasan tersebut. Berpindah kembali ke B dan kawan-kawan yang sudah menyelesaikan tempat mereka. Lalu dia ditelepon oleh ayahnya yang menanyakan kabar dan menyuruh B untuk mengatur pertemuan ayahnya dengan dekan universitas tersebut. B yang kebingungan mengatakan ke teman-temannya agar kita harus mencari orang untuk dijadikan dekan palsu. P dan Shredder menemui paman Ben yang bekerja di toko sepatu anak-anak yang merupakan mantan dekan emosional yang dipecat karena tidak suka dengan sistem pendidikan saat ini. B pun menawarkan dan akan membayarnya agar dia berpura-pura menjadi dekan agar bisa membantunya menemui orang tuanya untuk satu hari. Awalnya paman Ben menolak B, tapi karena kebetulan pada saat itu juga dia dipecat dari pekerjaannya. Paman Ben pun menerima tawaran B dengan syarat agar dia bisa membawa rumahnya ke tempat tersebut. Tibalah di mana hari pengantaran anak oleh orang tuanya untuk berkuliah. Rory menyuruh murid program bahasa Inggrisnya pura-pura menjadi mahasiswa palsu supaya bisa lulus di program bahasa Inggrisnya. B pun datang diantar oleh kedua orang tua dan juga adiknya. Mereka mengantarkan B ke kamar asramanya yang sudah berada Hans di sana. Lizzie semakin curiga karena jendela kamar B dipasangi besi dan juga menemukan sabuk pengaman pasien rumah sakit jiwa. B mengalihkan pembicaraan agar mereka segera bertemu dekannya yang sudah menunggu. Orang tua B pun bertemu dan berbicara dengan dekan B atau paman Ben. Pada awalnya paman Ben menjelaskan dengan normal tentang pentingnya kuliah. Akan tetapi karena kebenciannya terhadap sistem pendidikan, paman Ben mulai emosional dan membicarakan keburukan pendidikan. B yang menyadari situasi ini tidak sesuai yang direncanakan mulai panik. Akan tetapi paman Ben melihat B dan mulai kembali bisa mengontrol pembicaraannya sampai bisa meyakinkan orang tua B.
Sedang bersantai dengan teman-temannya, Bi kedatangan tamu seorang yang mencari universitas palsu yang Bi buat. Dia berkata bahwasanya dia diterima di Universitas South Harmon Institute of Technology. Bi menjawab, mungkin Anda salah alamat dan yang dimaksud Universitas Harmon. Tapi dia menegaskan bahwa dia diterima di Universitas Shit tersebut bersama orang-orang lainnya juga. Bi yang bingung karena banyak orang yang tahu universitas yang Bi buat. Kemudian menemui Shredder di pesta BKI, komunitas mahasiswa Universitas Harmon, untuk mencari tahu sebab masalahnya. Shredder yang berada di sana kesulitan membaur dengan orang-orang karena penampilannya yang berbeda dari yang lain. Kemudian Bi datang bertemu dengan Monica yang kebetulan berkuliah di sana juga. Monica bertanya apa Bi kuliah di Universitas Harmon juga. Bi menjawab tidak, kalau dia kuliah di bagian selatan Harmon. Bi berbicara kepada Monica kalau dia sedang mencari Shredder. Kemudian Bi bertemu dengan Shredder lalu menceritakan permasalahan tentang mahasiswa yang datang ke universitas palsunya. Shredder memahami kalau ini semua berawal dari website yang dibuat hanya untuk meyakinkan ayah Bi. Tapi banyak orang yang mendaftar di website itu sendiri. Mereka juga menerima banyak amplop dari mahasiswa yang mendaftar dan berisikan cek untuk pembayaran semester awal yang berjumlah $10.000 per amplopnya. Shredder berkata kalau ini ide buruk dan Bi harus memberitahu mereka kalau ini universitas palsu, lalu menyuruh mereka untuk pulang. Setuju dengan perkataan Shredder, Bi berkata akan mengakhiri ini dan akan memberitahu mereka semua. Kemudian semua mahasiswa berkumpul, lalu Bi yang berada di atas panggung mulai berbicara. Tapi ada seorang pria yang berkata ke Bi kalau setelah dia diterima di universitas ini, itu pertama kali ibunya berkata kalau dia bangga terhadapnya. Semua orang pun bersorak bangga dan bahagia atas perkataan orang tersebut. Lalu Bi melihat raut wajah semua orang dan menyuruh untuk mengangkat tangan siapa saja yang mendaftar dan diterima di universitas lain. Semua orang pun tidak ada yang mengangkat tangan dengan wajah yang murung. Bi yang merasakan penolakan dan kekecewaan yang sama dengan orang-orang ini mengatakan bahwa kita punya kesamaan dan kekurangan yang tidak diterima oleh universitas lain. Lalu dia mengatakan kalau di sini kami menerima kekurangan dan harapan kalian semua. Dengan bergebu-gebu Bi mengatakan selamat datang di South Harmon Institute of Technology. Teman-teman Bi kaget melihat Bi malah melebarkan sayapnya. Shredder bertanya apa yang dilakukan. Bi telah menerima mereka di universitas hayalanmu. Bi menjawab bahwa dia tidak tega melihat orang-orang yang ditolak di universitas manapun dan dia sedang memikirkan jalan keluarnya. Lalu Shredder mengatakan kalau Bi tidak tahu bagaimana menjalankan sebuah universitas. Keesokan paginya Hans mengatakan kalau Bi harus secepatnya memikirkan jalan keluar. Melihat mahasiswa baru mulai tidak terkontrol, Bi berkata kalau dia hanya butuh semua contoh bentuk universitas. Kemudian Bi pergi ke Universitas Harmon untuk mempelajari sistem universitas. Setelah itu Bi mengobrol dengan Paman Ben. Paman Ben mengatakan kalau pendidikan di Amerika itu payah. Universitas itu adalah industri pelayanan publik. Bi menanyakan apa maksudnya. Paman Ben mengatakan kalau anak-anak semua yang berada di sini membayar untuk sebuah pengalaman. Pengalaman seperti apa? Kata Bi. Paman Ben berkata tidak tahu. Aku bukan pembaca pikiran. Tanyakan langsung kepada mereka semua yang mereka ingin. Lalu Bi mulai bertanya kepada semua orang apa yang mereka ingin pelajari dan menulisnya di papan program. Jawaban dari mahasiswa pria menjawab kalau mereka hanya ingin mencari para wanita. Dan lucunya, ada seorang pria yang ingin belajar meledakkan sesuatu dengan pikirannya. Bi mulai membeli properti untuk memfasilitasi apa yang semua orang ingin pelajari. Lalu dia menyuruh mahasiswi bernama Kiki D untuk membuat logo universitas dan semua orang pun memulai aktivitas mata kuliah yang mereka inginkan sendiri. Dan mulai terlihat sebuah kreativitas yang terpendam dari mereka. Di sisi lain, Paman Ben memberikan obrolan atau semacam perkuliahan tentang kekurangan sistem pemerintahan yang dia tidak sukai dan para anak-anak pun tertarik mendengarkannya.
Kemudian datanglah Hoyt yang diperintahkan untuk rencana perluasan wilayah Universitas Harmon. B yang kaget melihat kedatangan Hoyt langsung menghampirinya dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Hoyt menjawab bahwa Universitas Harmon ingin membeli tanah ini dan menanyakan siapa pemiliknya. B menjawab kalau si pemilik tanah tidak ingin menjual atau menyewakannya, lalu dia menutup pintu dan pergi. Hoyt yang kesal bertanya kepada mahasiswa yang ingin meledakkan sesuatu dengan pikirannya, "Tempat apa ini?" Dia pun menjawab dengan polosnya bahwa ini adalah South Harmon Institute of Technology, universitas terbaik yang pernah ada. Hoyt yang tampak kebingungan berpindah ke pesta BKA di Universitas Harmon. Tampak Shredder yang mengenakan kostum konyol yang dijadikan lelucon dan bulian teman-teman anggota BKA-nya. Hoyt yang penasaran mencari tahu tentang South Harmon Institute of Technology di internet. Datang Gwen berkata Hoyt melewatkan pestanya. Hoyt berkata kalau dia sedang mencari South Harmon Institute of Technology, tapi Gwen sendiri pun tidak tahu. Lalu datanglah Monica yang masuk ke ruangan Hoyt, akan tetapi Hoyt yang sedang bermesraan dengan Gwen seketika terkejut melihat Monica. Monica pun pergi dari pesta tersebut. Kembali ke B yang diberitahu oleh Rory, "Kita mempunyai masalah." Dan ternyata masalah itu adalah Lizzie, adik B yang datang untuk memberitahu kalau dia sudah tahu semuanya dan dia akan memberitahu kedua orang tuanya. B pun menanyakan apa yang Lizzie inginkan. Lizzie meminta $20.000, skuter dan juga KTP palsu. Lalu B pun setuju. Kembali ke Universitas Harmon. Van Horn yang mendengar penjelasan Hoyt tentang lahan yang sedang diincarnya ternyata terdapat sebuah universitas. Van Horn mengancam Hoyt menyuruhnya untuk memikirkan masalah itu kalau dia ingin masuk sekolah hukum. Dan Hoyt pun menyanggupinya dan akan menyingkirkan mereka. Monica yang sedang bersedih tiba-tiba di kamarnya terdapat hadiah dari B. Dan Monica pun tersenyum. Kemudian Monica pun menemui B dan berterima kasih atas hadiah yang diberikan B. Lalu B pun mengajak Monica untuk melihat-lihat tempat di sana. B menyuruh Monica menuliskan program studi yang ia inginkan. Monica merasa bahagia di tempat tersebut. Lalu B mengantar Monica kembali ke tempatnya dan tanpa sengaja melihat Shredder yang lagi-lagi sedang dikerjai dan dijadikan lelucon. B yang prihatin melihat temannya tersebut menghampirinya dan berkata kalau Shredder hanya memalukan dirinya sendiri. Tapi Shredder yang berambisi menjadi anggota BKI malah marah dan menyuruh B untuk tidak mengganggunya. Kemudian South Harmon Institute of Technology mengadakan pesta yang sangat meriah. Kedatangan banyak orang termasuk Shredder pun berada di sana. B kemudian diminta semua orang untuk naik ke atas panggung untuk bernyanyi. Di sisi lain BKI yang mengadakan pesta juga sangat heran karena pesta mereka sangat sepi. Hoyt pun terlihat kesal karena itu. Kemudian Gwen memberitahu Hoyt bahwa ada pesta besar di bawah bukit dan ternyata itu pesta yang diadakan Universitas B. Lalu Hoyt dan teman-temannya datang ke pesta tersebut untuk mencari B. B yang sedang berbincang dengan Monica kemudian diberitahu oleh Shredder bahwa Hoyt dan teman-temannya berada di sini. Lalu Shredder pergi dan tanpa dia ketahui Gwen melihatnya. Hoyt yang sudah kesal terhadap B bertambah kesal ketika melihat Monica sekarang bersama B. Hoyt yang sudah emosi mendekati B untuk menghajarnya. Akan tetapi Glenn yang polos berkata, "Battle Royale." Hoyt yang sadar bahwa dia berada di tengah-tengah pesta B dan teman-temannya akhirnya memutuskan untuk pergi. Lalu pestanya dimulai kembali. Beralih ke Shredder yang didatangi Gwen dan mengatakan kalau malam ini pelantikannya untuk menjadi anggota BKI. Alih-alih melantik Shredder menjadi anggota BKI, akan tetapi Hoyt berkata kalau Shredder sering berkumpul dengan B dan teman-temannya. Hoyt memaksa Shredder untuk memilih kalau dia mau bersama BKI atau bersama B dan teman-temannya. Shredder pun terdiam. Singkat cerita, B menemui Shredder di kamar asramanya, terkejut melihat Shredder yang wajahnya terdapat luka lebam. B pun bertanya apa yang terjadi. Shredder menjawab bahwa BKI melakukan tradisi pelantikan. Kemudian mereka menghajarnya sampai dia memberitahu semuanya tentang South Harmon Institute of Technology. B berkata bahwa itu bukan sebuah tradisi,
Tradisi yang sebenarnya adalah bahwa kita sudah berteman dari kecil. B yang sedang mengobrol dengan Monica di kampusnya terkejut melihat semua orang tua mahasiswa yang berkuliah di universitasnya tiba-tiba datang, termasuk orang tua dari B sendiri. Kemudian datanglah Van Horn dan Hoyt bersama petugas kepolisian. Lalu dia menerangkan ke semua orang bahwa South Harmon Institute of Technology bukan kampus yang terhubung dengan Universitas Harmon dan bukan merupakan institut pendidikan yang nyata dan terakreditasi, bahwa ini adalah palsu dan penipuan. Orang tua B dan semua orang pun kecewa terhadapnya. Hari-hari pun dilalui B dengan murung dan putus asa. B lalu pergi ke tempat universitas palsunya yang sudah disita untuk sekedar melihat-lihat. Akan tetapi B menemukan surat dari Badan Akreditasi Negara yang berisi bahwa B diundang untuk melakukan proses akreditasi kampus atau pelegalan. B kemudian menemui teman-temannya untuk memberitahu hal tersebut. Akan tetapi teman-temannya berkata bahwa B sudah gila dan kurang setuju dengan hal tersebut. Kemudian Schrader pun datang, lalu B baru sadar kalau surat permohonan proses akreditasi tersebut Schraderlah yang mengajukannya. Setelah dia sadar bahwa dia hanya ingin berkuliah di tempat yang membuatnya bahagia. Singkat cerita, mereka semua pun datang ke persidangan proses akreditasi yang dihadiri oleh semua mahasiswa, orang tua, dan dihadiri juga oleh penggugat Van Horn, Hoyt, dan mahasiswa Universitas Harmon. Pemimpin persidangan berkata supaya universitas mereka bisa terakreditasi. Universitas mereka harus memiliki 3 persyaratan, yaitu fasilitas, kurikulum, dan juga staf pengajar. B pun menjelaskan persyaratan yang pertama, bahwa dia mempunyai fasilitas seperti kamar asrama, dapur, dan tempat skateboard. Tapi B tidak mempunyai fasilitas resmi seperti perpus, layanan kesehatan, dan lain-lain, kata pemimpin sidang. Kemudian persyaratan yang kedua, kurikulum. B menyuruh temannya membawa papan tulis yang berisi program studi yang mereka buat sendiri. Tapi pemimpin sidang mengatakan kalau dia tidak melihat kebaikan atau nilai ilmiah dari daftar manapun di papan tersebut. Kemudian pimpinan sidang menanyakan staf pengajar mereka. Lalu semua mahasiswa berdiri. Lalu B menjelaskan bahwa mereka sendirilah dosen yang mengajar dirinya sendiri. Van Horn berbicara tidak setuju dengan hal tersebut. Kemudian pimpinan sidang mengatakan bahwa staf pengajar harus yang didefinisikan oleh negara. Lalu Paman Ben berdiri mengusulkan dirinya staf pengajar. Akan tetapi Van Horn mengatakan kalau dia sudah bukan lagi bagian dari akademi sudah 3 dekade yang lalu. Kemudian keributan sejenak terjadi sampai pimpinan sidang menghentikannya. Lalu dia menanyakan pada B bahwa kau hanya punya 1 dosen resmi untuk 300 lebih mahasiswa. B menjawab bahwa jangan pandang kami dari luar saja. Jangan samakan kami dengan kampus yang sudah berdiri 100 tahun lebih, yaitu Universitas Harmon yang mempunyai tradisi yang mengerjai dan menghina anak-anak yang mempunyai sedikit perbedaan. Van Horn sontak berkata kalau B merendahkan universitas yang ada karena kurikulum kalian adalah lelucon dan kau adalah kriminal. B langsung membalas perkataannya bahwa kurikulum itu adalah sebuah kreativitas dari hati mahasiswa itu sendiri untuk dipelajari. Jika kalian merampas semangat dan kreativitas seseorang, itu yang dinamakan seorang kriminal. Aku tidak peduli kalau kalian tidak menyetujui akreditasi ini. Aku tidak peduli kalau kalian tidak mengizinkan universitas ini. Tolaklah kami dan hancurkan kami. Lakukan apa yang harus kalian lakukan, karena itu tidak penting. Karena kami tidak akan pernah berhenti berkembang, berkreativitas, dan belajar sendiri. Lalu orang-orang pun bersorak sependapat dengan apa yang dikatakan B. Kemudian pimpinan sidang menenangkan dan berdiskusi. Lalu mereka menyampaikan bahwa presentasi yang dilakukan B tidak lazim. Tapi tujuan pendidikan yang sebenarnya adalah merangsang kreativitas itu sendiri dan semangat dari jiwa mahasiswa, dan dalam hal itu B benar-benar berhasil melakukannya. Dewan Akreditasi tidak menolak sebuah inovasi, tapi harus diamati dengan hati-hati. Lalu pimpinan sidang pun mengatakan bahwa South Harmon Institute of Technology akan diberikan masa percobaan selama 1 tahun. B pun mendapatkan sambutan hangat dari semua orang termasuk Monica. Singkat cerita, perkuliahan pun dimulai kembali dengan penuh semangat dari masing-masing mahasiswa.
Orang tua Bi pun akhirnya merasa bangga pada anaknya tersebut. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like, subscribe, comment, and share. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Rame Film